Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi lagi-lagi ngobrol penuh inspirasi dalam PKKW, Produk Kreatif Kewirausahaan. Yaitu kita akan ngobrolin tentang menilai perkembangan usaha. Dan kita fokus pada siklus kehidupan usaha. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang agama Islam, ikuti saya. Yang selain agama Islam, silahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing, agar ngopi kali ini penuh berkah manfaat fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sahabat pintar Indonesia, mari kita bahas tentang menilai perkembangan usaha. Kita fokus pada siklus kehidupan usaha. Siklus kehidupan usaha itu ya harus kita tahu sebelum kita melakukan usaha-usaha untuk menjadi seorang pebisnis. Tapi sebelum menilai perkembangan dari usahanya, ada sebaiknya kita sebagai seorang pengusaha itu memahami adanya siklus kehidupan usaha. Sebuah usaha tentunya akan dimulai dari lahir itu ya, kita saat ingin membuat usaha itu atau mulai berdirinya ya, yang kemudian akan berkembang sedikit demi sedikit hingga tumbuh pada kondisi tertentu atau kondisi yang kita inginkan, yaitu kesuksesan berwirausaha. Banyak pengamat yang menyatakan bahwa usaha itu mengalami siklus kehidupan yang terdiri dari tahap ya perkenalan, itu juga pertumbuhan perkembangan usahanya, dan tentunya kedewasaan usaha. Dan ini pada akhir sebuah usaha itu mesti ada siklus penurunan. Tapi sebelum mencapai siklus penurunan atau usaha itu ya kalau dikatakan bangkrut, itu seyogianya setelah mengetahui siklus kehidupan usaha, kita tidak akan mengalami kebangkrutan. Kita mulai pada tahap perkenalan suatu usaha. Nah, pada tahap perkenalan itu biasanya terjadi pertumbuhan penjualan yang sangat tinggi, terutama apabila produk yang ditawarkan itu ditanggapi pasar dengan sangat positif. Namun pada tahap perkenalan ini biasanya juga produk yang ditawarkan itu tidak ditanggapi secara positif oleh pasar. Maka di tahap perkenalan ini kita harus menyiapkan betul-betul produk apa yang akan kita pasarkan. Dengan kata lain, pada tahap ini perusahaan atau usaha itu masih menghadapi risiko yang sangat tinggi. Nah, perusahaan itu biasanya belum memiliki catatan usaha atau track record gitu, sehingga
kalaupun akan melakukan go public, misalnya ikut di bursa yang dipilih hanya memungkinkan, ya kalau ke bursa ya mungkin bursa-bursa paralel. Ini saya sampaikan di ngopi kali ini agar windscriber yang ingin berusaha itu mengerti, memahami bahwa tahapan perkenalan ini sangat penting, ya sangat penting. Yang dimaksud dengan bursa ini untuk dirancang ya perusahaan-perusahaan yang masih muda, ya, itu yang mempunyai traffic kecil dan mungkin perusahaan yang biasanya masih merugi, sehingga butuh ya bursa yang sifatnya paralel. Berikutnya ke tahap perkenalan. Nah, pada masa ini itu perusahaan mungkin masih rugi ya, jelas ya. Dan untuk membiayai perluasan usahanya itu biasanya akan memerlukan dana eksternal. Biasanya juga perusahaan ada modal ventura begitu yang lebih memilih ya, misalnya ada modal ventura itu lebih memilih perusahaan dalam tahapan ini sebagai ya tentunya perusahaan pasangan barunya. Itu untuk apa? Untuk mengembangkan usaha-usaha kecil yang memang baru dalam tahap perkenalan. Selanjutnya kita ke tahap pertumbuhan atau perkembangan. Nah, pada tahap pertumbuhan itu risiko merugi tidak setinggi pada tahap perkenalan. Kenapa? Karena pada tahap ini penjualan produk sudah relatif tinggi. Biasanya pada tahap ini perusahaan sudah membuktikan bahwa produk yang ditawarkan itu sudah diterima oleh pasar. Meskipun demikian, tingginya pertumbuhan penjualan itu menyebabkan laba yang diperoleh biasanya tidak cukup untuk membiayai ekspansi pasar. Ekspansi pasar itu maksudnya memperluas jangkauan pasar. Nah, pada tahap ini ada kemungkinan perusahaan akan ya mempunyai dividen itu atau payout rasio yang rendah dan tentunya memerlukan pendanaan eksternal untuk membiayai ekspansi tersebut. Kita telah sampai ke tahap kedewasaan. Apa tahap kedewasaan itu? Karena yang dimaksud kedewasaan yaitu pada tahap ini pertumbuhan penjualan masih terjadi, tetapi sudah ya dalam tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan tahap pertumbuhan. Umumnya pada tahap ini produksi sudah bisa memenuhi permintaan pasar lah, sehingga laba yang diperoleh cukup untuk membiayai pertumbuhan usaha. Dengan kata lain, ya keuangan internal perusahaan itu cukup lah untuk mendukung penjualan, dan karenanya itu ya termasuk proporsi labanya itu yang dibagikan sebagai dividen atau dividen payout-nya rasio itu lebih besar daripada tahap pertumbuhan.
Terakhir kita sampai ke tahap penurunan. Pada tahap ini permintaan akan produk tersebut sudah mengalami penurunan sehingga pertumbuhan penjualan menjadi negatif. Oleh sebab itu, strategi perusahaan yang mengalami tahap ini yaitu antara lain harus melakukan istilahnya diversifikasi ke produk yang lain atau inovasi untuk mengembangkan produk-produk yang lainnya. Baik, untuk sahabat pintar Indonesia, di akhir video ada evaluasi, yaitu sebutkan 4 tahapan siklus kehidupan usaha. Jangan lupa di kolom komentar, ketik di kolom komentar, juga cantumkan nama sahabat pintar Indonesia dan juga kelas serta asal sekolahnya. Oke, dari saya cukup sekian di ngobrol penuh inspirasi kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat pintar Indonesia menjadi wirausaha yang handal dan sukses. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.